Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada kesempatan kali ini adalah bahasan tentang inovasi atau innovation. Yang disebut dengan inovasi ini merupakan proses of transforming, jadi perubahan new ideas, perubahan ide baru, kemudian new knowledge ya, pengetahuan baru menjadi new product dan services. Menjadi produk baru ataupun menjadi jasa yang baru. Jadi yang dimaksud inovasi ini adalah proses perubahan dari sebuah ide ataupun sebuah pengetahuan menjadi produk baru ataupun jasa yang baru. Pentingnya dan definisi inovasi dari beberapa aspek. Yang pertama, ini dari konsumen. Konsumen, definisi inovasi atau pentingnya inovasi ini adalah dengan produk with better quality. Produk dengan kualitas yang lebih baik, dengan service yang lebih baik, dan bersama-sama ini berarti kehidupan yang lebih baik pula. Kemudian dari sisi bisnis atau dari sisi perusahaan, definisinya adalah untuk perkembangan dan pertumbuhan berkelanjutan, serta merealisasikan atau mencapai profit atau keuntungan yang besar. Kemudian dari sisi employee atau karyawan, ini adalah karyawan mendapatkan new and more interesting job untuk pekerjaan baru dan lebih menarik dengan diperlukan lebih ke mentalnya, kekuatan mental, tidak banyak ke fisik maksudnya, kemudian which result in higher salaries, tentunya dengan gaji yang lebih besar. Ini inovasi bagi sisi karyawan. Kemudian world economy atau ekonomi secara keseluruhan, inovasi ini mewakili sebuah produktivitas yang besar dan untuk kemakmuran di semua kalangan. Inovasi bisa dilakukan melalui berbagai bentuk. Yang pertama adalah inovasi produk. Jadi kita melakukan peningkatan pada produk yang kita buat. Kemudian inovasi pada proses. Inovasi pada waste atau limbah yang dihasilkan dalam proses produksi. Inovasi service atau jasa. Kemudian inovasi manajemen. Yang pertama yang dimaksud inovasi in production adalah perkembangan, development or enhancement, yakni peningkatan produk yang spesifik. Kemudian innovation in process, the finding of new ways, menemukan cara baru untuk perusahaan dan mengkombinasikan atau menggabungkan input pada proses produksi pada produk spesifik atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian innovation in ways, create a new way to improve the ways. Membuat suatu langkah baru atau cara baru untuk meningkatkan atau pengelolaan waste, ini adalah limbah yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian innovation in services, offering new or enhancing of existing services. Kita menawarkan penawaran baru, memberikan penawaran baru ke konsumen atau peningkatan jasa yang telah ada. Kemudian innovation in management, creating new ways of organizing business resource. Kalau di manajemen ini kita membuat cara baru untuk meningkatkan sumber daya bisnis pada perusahaan. Terdapat 3 kategori yang berbeda pada strategi inovasi. Yang pertama,
Ini need seekers, kita membutuhkan pencarian. Jadi perusahaan fokus untuk menjadi yang pertama dalam memberikan produk baru ke pasar berdasarkan riset and development. Kemudian pada need seeker ini perusahaan aktif untuk mendapatkan masukan dari konsumennya. Kemudian strategi yang kedua adalah market readers. Perusahaan membaca atau mengawasi pasarnya. Dalam hal ini, perusahaan mengawasi pasar dengan hati-hati atau memperhatikan pasar, kemudian mempertahankan pendekatan yang dapat menciptakan nilai melalui perubahan yang bertahap. Draw incremental change. Melalui perubahan yang bertahap. Jadi pada market readers, mereka fokus pada penciptaan value dengan melihat ke pasar. Kemudian technology drivers, kalau technology drivers ini fokus on technology forward approach to innovation. Kemudian fokusnya adalah ke teknologi maju untuk menciptakan inovasi. Jadi pemanfaatan teknologi maju, teknologi canggih untuk membuat inovasi produk dan jasa. Kemudian while remaining less concerned with direct customer input into the process. Pada teknologi drivers ini, perusahaan lebih fokus untuk melihat teknologi majunya daripada melihat masukan yang diberikan oleh konsumennya. Berbeda dengan need seekers. Perbedaan antara innovation dengan invention, inovasi dengan kreativitas, inovasi dan science ini berbeda ya. Perbedaannya adalah kalau invention, creation of new concept. Invention ini adalah penciptaan konsep baru. Kalau innovation, kita mereduksi konsep menjadi praktik atau praktek dan membuat sebuah kesuksesan atau perubahan baru yang meningkatkan perusahaan. Kemudian innovation, inovasi, dan kreativitas. Kreativitas ini datang dari sebuah ide. Kalau inovasi ini membawa sebuah ide untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian inovasi dengan science, perbedaannya kalau science ini konversi ya, konversi perubahan dana atau money menjadi pengetahuan, knowledge. Kalau innovation ini adalah konversi dari pengetahuan menjadi dana. Jadi pengetahuan kita aplikasikan untuk mendapatkan penghasilan. Kalau science ini kita mengeluarkan dana terlebih dahulu untuk mendapatkan pengetahuan. Ini perbedaannya. Setelah kita membahas tentang inovasi, maka kita masuk ke bentuk inovasi yang pertama, yaitu inovasi produk. Yang dimaksud dengan inovasi produk ini adalah salah satu impact ya, dampak of rapid technology change, dampak dari perubahan teknologi yang cepat dan high product variation dan variasi produk yang tinggi akan mencerminkan kinerja perusahaan. Jadi produk inovasi ini adalah dampak dari adanya teknologi maju dan tingginya variasi produk sehingga dapat mencerminkan kinerja perusahaan. Produk inovasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan, beberapa strateginya. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas, perusahaan bisa menggunakan strategi untuk
inovasi produk melalui peningkatan kualitas, peningkatan desain, kemudian menggunakan teknologi lebih maju, dan marketing atau peningkatan pemasaran. Seperti saat ini ya, saat pandemi melalui sosial media, kemudian melalui web, kemudian dapat melalui akun-akun sewa, iklan yang disewakan. Nah, ini bisa digunakan untuk strategi pemasaran. Kemudian, dalam inovasi produk, langkahnya yang pertama adalah perusahaan melakukan penelitian pasar atau terapan. Jadi, melihat kondisi pasarnya bagaimana terkait produk kita, produk pesaing. Kemudian baru setelah kita melihat kondisi pasar dari sisi harga, desain, kemudian bahan baku, nah kita membuat desain produknya. Setelah itu, desain produk sudah kita siapkan, desain proses dan perekayasaan manufacturing. Baru proses yang terakhir adalah kegiatan pemasaran dan distribusi. Pemasaran ini tergantung dari budget yang dimiliki oleh perusahaan, menggunakan media pemasaran apa, offline ataupun online atau keduanya, dan distribusinya langsung ataupun tidak langsung. Tidak langsung misalkan melalui agen, kemudian kita punya reseller. Nah, ini adalah salah satu inovasi produk ya. Kalau dulu kita menyimpan file di komputer atau laptop ini menggunakan disket ya. Kalau dulu komputer PC menggunakan disket menyimpan file, kalau sekarang kita menyimpan file lebih praktis menggunakan flash disk. Ini contohnya. Berikut ini adalah cara untuk mengukur perkembangan inovasi produk. Yang pertama adalah banyaknya jumlah penelitian, research ya, yang dilakukan oleh perusahaan terkait product development atau terkait perkembangan produk. Kemudian yang kedua, kita bisa mengukur dengan the number of new product creation. Jumlah atau banyaknya produk baru yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian company leadership in new product development. Kepemimpinan perusahaan pada perkembangan produk baru. Jadi itu adalah beberapa cara untuk mengukur perkembangan pada inovasi produk. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.